Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Siskawa Unitias Retnawlandari. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Kali ini di sini saya akan share informasi terkait manajemen. Nah, di sini nanti saya juga akan jelaskan bagaimana sih AKP dari jurusan manajemen, begitu ya. Sebelumnya teman-teman silakan yang belum subscribe untuk segera subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng untuk selalu update apa informasi yang akan saya sampaikan, gitu ya. Next. Nah, sebelumnya teman-teman, apa itu manajemen? Jadi silakan teman-teman harus paham betul ketika ingin mengambil program studi. Pahami terlebih dahulu apa itu manajemen. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jurusan manajemen ini salah satu jurusan yang paling favorit di program sosial humaniora gitu. Nah, di sini manajemen itu lebih kepada program studi yang mempelajari tentang bagaimana mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Jadi manajemen itu juga termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi, tetapi dia lebih fokus pada kegiatan mengelola, merencanakan, dan mengatur semua proses dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi memang dari asal katanya saja sudah manajemen ya. Tentu saja di sini dia yang akan mengatur, mengelola begitu. Nah, silakan teman-teman bagi yang untuk IPA ya, untuk anak IPA tentu saja di sini harus lintas jurusan gitu. Next. Nah, di sini juga saya ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa sih kalian itu memilih jurusan manajemen? Kenapa manajemen termasuk top program studi di sosial humaniora? Nah, jadi ada memang seorang manajer itu diharapkan dapat membagi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota divisinya dengan baik. Jadi jurusan manajemen ini merupakan jurusan umum yang mempelajari semua bidang. Jadi seperti manajemen keuangan dan juga manajemen pemasarannya. Jurusan ini juga tidak hanya mempelajari sebuah teori saja, tetapi juga praktik yang akan diterapkan dalam program magangnya begitu. Nah, ini mungkin silakan teman-teman juga introspeksi gitu ya. Sebenarnya kenapa sih aku tuh mau milih ke jurusan manajemen gitu. Next. Nah, ini adalah mata kuliahnya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum tahu begitu ya. Nanti saya tuh bakalan kuliah di manajemen, saya tuh akan mempelajari apa begitu ya. Nah, ini adalah pelajaran dari mata kuliah dari manajemen begitu. Bahkan mungkin ada yang menganggap bahwa ketika kita akan kuliah di manajemen karena dia sosial humaniora, mungkin juga akan beranggapan bahwa tidak ada hitungan. Tapi di sini ada ya teman-teman, di sini ada matematika bisnis gitu. Bahkan di sini juga diajarkan tentang statistika bisnis. Nah, maka dari itu penting banget kenapa mata kuliah ini selalu saya share ke teman-teman, buat teman-teman itu nggak kaget gitu ya saat pas kuliah niatnya karena tidak menyukai salah satu bidang yang berupa hitungan, tapi tiba-tiba dia pas ngambil jurusan tuh kayak ternyata di manajemen ada hitungannya. Terus mungkin di prodi-prodi yang lain pun beranggapan tidak akan ada hitungan karena dia humaniora atau sosial begitu. Nah, tapi ternyata ada. Nah, ini penting banget buat teman-teman ketahui. Jadi ini adalah mata kuliah dari jurusan manajemennya. Banyak banget ya teman-teman, silakan bisa dicek apakah mata kuliah ini teman-teman minat atau suka atau bagaimana begitu ya. Tentukan jurusan kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan tentu saja juga tidak terlepas dari sebuah passion kalian. Next. Nah, di sini adanya karakter siswa yang sesuai. Nah, sebenarnya karakter siswa yang sesuai itu yang seperti apa sih dan kenapa, pentingnya apa, ngefek nggak sih ke nanti saat aku proses kuliah gitu ya. Nah, di sini karakter siswa itu sangat-sangat penting banget buat teman-teman
introspeksi diri juga gitu, apakah sudah sesuai dengan karakter pada jurusan ini manajemen atau belum. Nah, kalau tadi kan manajemen itu kan memanage ya, mengatur gitu ya, mengorganisir. Nah, tentu saja di situ harus ada jiwa leadership tentu saja ya, jadi jiwa kepemimpinan. Nah, di sini karakternya adalah tekun, jadi memang harus tekun. Kemudian selain tekun juga harus rasional, observan, terstruktur, berwawasan luas, senang menganalisis, keterampilan komunikasinya bagus, keterampilan interpersonal ya, interpersonal berarti dengan orang lain, kemudian senang memecahkan masalah dan juga bisa bekerja sama secara teamwork. Nah, secara tim ya. Nah, kemudian next. Nah, sebenarnya kalau ini ya, kita pas mau pilih program studi itu pasti nggak jauh dari prospek kerja. Pasti semuanya akan memikirkan bagaimana prospek kerjanya begitu ya. Kalau boleh saya ini ya share juga teman-teman, prospek kerja itu penting banget buat kalian tentukan sebelum kalian memilih program studi. Dan tentu saja kalau bisa program studi itu prospek kerjanya 5 tahun yang akan datang itu masih selalu eksis. Nah, jadi jangan sampai kita milih prodi tapi prospek kerjanya ini ya tidak terlalu dibutuhkan gitu. Akhirnya nanti kita yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, ya memang sebenarnya pekerjaan pun juga banyak sekali yang tidak linear ya, tapi harapannya ketika kita kuliah ya usahakan kerjaan itu linear dengan apa yang sudah kita ambil. Nah, di sini jurusan manajemen ini sangat dibutuhkan untuk hampir seluruh perusahaan pada berbagai bidang perusahaan. Jadi seperti sektor swasta hingga instansi pemerintah. Jadi lulusan ini dibutuhkan untuk dapat mengelola suatu organisasi dengan pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan serta dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, ini untuk prospek kerja dari manajemen. Jadi untuk prospek kerja dari manajemen sendiri masih sangat bagus ya teman-teman. Nah, next. Nah, di sini selanjutnya adalah profesi dan karir lulusan dari manajemen. Itu nanti akan sebagai apa saja sih gitu kan. Di sini bisa sebagai perencana bisnis berkelanjutan atau sebagai manajer dari aquaculture gitu, kemudian akuntan, manajer umum dan operasional, manajer administrasi servis, manajer pemasaran, manajer layanan medis dan kesehatan, manajer layanan administrasi, analis manajemen bisnis, dan juga manajer logistik. Jadi memang untuk manajemen ini prospek kerjanya masih sangat luas. Nah, itu sebabnya kenapa menjadi top gitu ya, top favorit dari program studi yang ada di sosial humaniora. Oke, next. Nah, jurusan dari manajemen itu yang masih ada kaitannya dengan manajemen itu apa ya selain manajemen? Nah, di sini ada administrasi bisnis atau di administrasi niaga, kemudian ada di manajemen bisnis. Nah, jadi teman-teman juga bisa ambil 2 jurusan ini yang memang ada kaitannya dengan manajemen. Nah, oke. Kampusnya di mana saja? Sebenarnya kampusnya udah banyak banget ya teman-teman. Ada yang di swasta, juga ada yang di negeri ya. Nah, ini beberapa saja begitu sebagai contoh saja. Di sini ada Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, kemudian Universitas Gadjah Mada dan juga Telkom University. Jadi di sini ada jurusan dari manajemen itu. Nah, oke. Di sini, nah ini yang pasti teman-teman selalu cek setiap tahunnya ya, karena memang setiap tahun akan ada perubahan. Ini memang saya baru bisa cek kemarin tahun 2015 sampai 2019, karena yang tahun 2020 kemarin itu sudah tertutup ya, jadi saya belum bisa cek kembali, tapi nanti saya akan update kembali begitu. Nah, ini adalah sebagai gambaran AKP itu apa? Angka Keketatan Program Studi Manajemen. Jadi ketika kita mau masuk ke prodi manajemen, dimanapun teman-teman mau ini ya kuliah, itu cek aja dulu di sini tiap tahunnya itu jumlah peminatnya itu berapa, kemudian daya tampungnya berapa. Nah, ini bisa sebagai sebuah gambaran teman-teman untuk cek dari tahun ke tahun. Jadi kalau bisa nanti cek tahun 2020.
Nah, ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 2015 di sini jumlah peminatnya sudah 2.403, sementara daya tampungnya 36 mahasiswa saja. Jadi sekitar 1,50%. Kemudian 2016 masih naik ya, 2.686. Lanjut sampai 2017-18 ini masih selalu naik, selalu eksis ya. 3.045 sampai 3.490. Nah, tapi kenapa di tahun 2019 ini turun menjadi drastis sekali, menjadi 847. Nah, biasanya ada beberapa faktor di sini. Tapi faktor yang paling sering adalah ketika para pendaftar itu ngecek di tahun 2018 ya. Di 2018 kok tinggi banget, 3.490. Kemudian dia akan akhirnya ada rasa ini ya, seperti insecure gitu ya. Terus dia lari ke universitas lain gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang menyebabkan kenapa turun. Tapi yang jelas teman-teman sebelum daftar kuliah memang harus selalu baca peluang. Baca peluang dan cari peluang terbesar mana yang sekiranya teman-teman bisa masuk. Jadi jangan asal kita langsung daftar ke UGM, kita nggak cek dulu nih nilai kita berapa kalau di SN ya, kalau di SNMPTN. Terus kalau misalnya di UTBK, paling nggak kan kita juga tahu kira-kira pas kita ngerjain soal tuh gimana dan kira-kira skornya berapa. Kita bisa prediksi juga ini dari tahun ke tahun itu peminatnya berapa. Nah, kemudian di sini ada 2021. Nah, ini saya cek 2021 di UGM manajemen, kursinya nambah ya. Jadi butuhnya 130 mahasiswa. Nah, bisa jadi bertambahnya kursi itu juga ternyata bertambahnya jumlah minat. Nah, itu silakan. Jadi ini sebagai gambaran tahun 2022 ya. Nah, ini tahun 2022 teman-teman, di sini kursinya nanti bisa dicek kembali, tapi ini sementara tahun kemarin tuh 130 mahasiswa. Nah, kemudian masih banyak teman-teman tuh yang bertanya tentang saya tuh mau ambil jurusan, misalnya saya dari SMK gitu kan. Apakah saya bisa ambil jurusan manajemen misalnya? Nah, ini di sini sudah ada data dan ini valid banget teman-teman, langsung dari ini ya UGM gitu informasinya. Untuk manajemen syarat asal SMA-nya itu dari SMA IPA, SMA IPS, bahasa bisa, agama. Kemudian di sini ada dari madrasah aliyah juga bisa gitu. Terus di sini ada yang jurusan ya, ada seperti dari lulusan teknologi konstruksi dan properti. Nah, itu bisa untuk ke sini. Teknik otomotif juga masih bisa. Jadi silakan teman-teman bisa cek saat ini jurusan teman-teman tuh di mana gitu ya. Jurusannya apa gitu. Kalau SMK jurusannya apa? Bisa dicek di sini. Dan apakah linear? Apakah bisa daftar di manajemen gitu. Jadi pastikan dari teman-teman ini ya, memastikan dari ini asal SMA-nya. Nah, jadi untuk hal ini penting banget buat teman-teman dan harus linear juga begitu, sesuai dengan syarat dari universitas masing-masing. Tapi ini UGM ya yang saya share begitu. Kalau untuk universitas lain ya pasti ada perbedaan, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya bandingkan dengan AKP-nya manajemen UNS. Kalau tadi di UGM, ini AKP dari UNS untuk manajemen dari tahun ke tahun jumlahnya semakin ini ya naik turun ya. Di sini fluktuatif banget. Jadi jumlah minat tahun 2015 2.525 naik gitu ya, di tahun berikutnya 3.110, kemudian naik lagi 3.827, bertambah lagi menjadi sangat drastis ya 4.221 dan malah menurun menjadi 1.523. Nah, di sini juga sudah ada daya tampungnya. Nah, ini kursinya 38, 54, 60, 62, 70 gitu ya. Nah, ini adalah jumlah peminat dari AKP di manajemen UNS. Nah, jadi memang AKP ini nanti yang akan membantu teman-teman buat bisa membaca peluang. Kira-kira berapa sih prosentasenya kalau saya mau ke manajemen UNS dengan capaian
nilai saya sekian, kemudian dengan kursi yang dibutuhkan dan juga jumlah peminat dari tahun sebelumnya bagaimana. Begitu. Jadi memang ini penting banget, salah satu trik gimana bisa buat sukses atau lolos di prodi yang kalian pengen dan di universitas kalian pengen, memang kita harus selalu ngecek yang namanya AKP ini gitu ya. Oke, see you. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.